Udah di record? Aman aman ya. Oke, siap. Sebentar, saya share screen ya. Oke. Oke, sudah masuk share screen saya? Masuk masuk Kang. Oke, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini kita pra-workshop ya, pra-workshop Arduton. Jadi Arduton itu saya membawakan materi integrasi pembayaran QRIS ke PLC ya. Jadi waktu nanti workshop itu hanya 2 jam. Saya rasa tidak akan cukup ya untuk membahas semua. Jadi saya coba cicil hari ini gitu ya. Jadi untuk instalasi software apa aja yang dibutuhin supaya kegambar nanti mau ngapain itu hari ini kita bahas ya. Gitu. Ini gimana nih ada yang nyoret? Oke ya. Ya lanjut kita mulai ya. Jadi untuk slide workshopnya sudah saya share. Teman-teman boleh buka ya. Itu ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Susi Mutakin, saya dari PT Sergindo Prima dan Teknik Kendali dan Instrumen Cerdas TITB. Nah, jadi Ardumeka ini ada event yang namanya Arduton ya. Arduton ini jadi ada perlombaan hackathon, lalu ada pematerian, lalu ada workshopnya juga ya. Jadi ada beberapa acara ya. Tapi untuk hari ini kita berfokus ke acara workshopnya ya. Jadi workshop itu ada dua pematerian yaitu dari Kang Richard yaitu pemrograman PLC level basic dan intermediate. Lalu ada saya ya integrasi sistem pembayaran QRIS dengan PLC. Nah dari 2 jam itu kita nggak akan mungkin ya bahas semuanya ya. Jadi makanya ada pra workshopnya juga. Itu. Nah, pra-workshop tersendiri itu berfokus pada 4 poin ya. Yang pertama membuat akun mayar.id dan verifikasi ya. Jadi teman-teman yang mau nyoba untuk membuat akun Mayar itu untuk pembayaran QRIS-nya kita pakai mayar.id karena lebih mudah ya. Jadi dibanding sama kemarin saya coba pakai Mitrans itu agak lumayan ribet ya persyaratan dan sebagainya. Itu kalau Mitrans atau Sendit itu perlu PT ya, kita perlu PT. Kalau mayar.id itu hanya perlu NPWP dan KTP ya. Saya rasa lebih mudah dari payment gateway yang lain gitu. Lalu instalasi software-software yang dibutuhkan ya ada beberapa software. Ada software untuk Python-nya, ada software untuk PLC-nya, dan untuk simulasinya juga kalau teman-teman yang nggak mau pakai PLC ya atau misalnya harganya terlalu mahal, itu kita bisa simulasi di Proteus ya pakai PLC Outsil. Tapi kalau untuk real PLC-nya saya menggunakan PLC Delta ya, gitu. Oke, jadi software yang harus diinstal itu ada Tony IDE itu untuk Python-nya ya. Jadi kita bikin interface itu ya seperti biasanya kalau teman-teman ngikut beberapa kelas saya itu biasanya saya pakai Python KML ya. Nah, kita juga akan pakai Python KML. Lalu PyModbus ya untuk menghubungkan ke PLC-nya kita pakai PyModbus. Lalu pakai QRISPy, itu QRISPy itu library buatan Mas Ajang ya. Ini sangat bagus sekali ya, jadi bisa terintegrasi ke PLC, sorry, ke QRIS Mayar.id menggunakan QRISPy, QRISPy. Lalu dari saya ada Nampi, Nampi itu untuk mendownload ya, mendownload link kode barcode-nya kan nanti ada kode barcode-nya dari mayar.id. Nah, kita downloadnya pakai NumPy ya. Jadi kita ekstrak menjadi pixel-pixel lalu ditampilkan di KML itu menggunakan NumPy. Lalu ada matplotlib juga ya. Jadi kalau misalnya selain pakai eh PyKit 5 ya atau pakai Python KML, kita juga bisa plot di matplotlib ya. Jadi kita buat meyakinkan apakah data pixel itu udah sama atau belum ya sama yang ada di website mayar.id gitu. Lalu untuk modding XML-nya saya biasa pakai Notepad++. Teman-teman bisa pakai yang lainnya, bisa pakai Visual Studio Code, bisa pakai mungkin pakai Sublime dan sebagainya ya, gitu. Lalu Auxil Studio versi 3.6 ya, ini wajib 3.6 karena kalau yang terbaru itu Hex untuk Auxil Nano-nya itu saya juga nggak tahu ya kemana ya file Hex-nya. Jadi
menurut saya masih belum oke ya kalau pakai versi yang terbaru. Jadi kita pakai versi 3.6. Itu ada di link Google Drive yang saya kirim ya di slide-nya gitu ya. Untuk Outseal itu jadi kalau mau simulasi PLC saja ya. Jadi PLC-nya mau simulasi ya, nggak pakai real hardware itu bisa pakai Outseal. Lalu Proteus 8.9 ya. Ini yang saya pakai 8.9, bisa teman-teman bisa pakai versi yang lain asalkan ada buat Arduino-nya ya. Jadi buat Arduino-nya saya spesifikkan jadi buat Arduino Nano ya. Gitu. Lalu ada VSPE Virtual Serial eh, Emulator ya. Serial Port Emulator itu untuk kita bikin sambungan virtual serial antara Proteus dan Python-nya gitu ya. Jadi kita anggaplah kita pakai kabel ke hardware gitu ya. Jadi kita simulasikan pakai VSPE. Lalu yang terakhir ada Delta WPL Soft ya. Delta WPL Soft ini untuk PLC Delta ya. Jadi kalau teman-teman punya PLC Delta atau saya akan mendemonstrasikan ke real PLC-nya, saya pakai PLC Delta ya. Ini bentuknya seperti ini. PLC Delta ini. Ini ada punya teman kita ya, yang dari Mereka mengirimkan ke kita ya untuk dioprek gitu. Jadi kita pakai PLC Delta. Bisa nggak pakai PLC yang lain? Sementara itu saya baru nyoba PLC Delta dan FX3U ya. Jadi baru dua itu yang saya coba untuk PLC-PLC merek lain. Saya juga belum ada kesempatan untuk coba ya untuk PLC Omron atau PLC pinik kontak atau PLC yang lain-lain saya belum nyoba gitu ya. Jadi baru tiga ya sama Outseal ya. Jadi yang sudah bisa tuh Outseal, terus Delta dan Mitsubishi FX3U gitu. Yang saya sudah coba. Nah untuk link downloadnya tuh ada di link ini ya. Di dalam sini tuh ada kalau kita buka itu ada software workshop ya. Jadi teman-teman boleh coba di sini dibuka. Nah, di sini ada download download Proteus. Jadi teman-teman kalau yang belum diinstal Proteusnya boleh download di sini. Lalu ada Modbus Simulator, ini bisa dipakai bisa enggak, tapi nggak apa-apa Pak, install aja. Lalu Outseal Studio versi 3.6 di sini juga. Karena kalau di website Outseal-nya itu langsung versi terbaru ya, versi 4.0 gitu. Lalu Virtual Serial Port Emulator atau VSPE ada di sini juga. Lalu versi Python ini boleh di-download, boleh enggak. Tapi di dalam Tony ini udah ada versi 3.10 ya, gitu. Jadi bisa di-download di sini. Ini ada yang ngechat apa nih? Oke, slide materinya. Oke ya, ada ya slide materinya ya. Udah saya kirim, gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ide awal eh, workshop ini ya, jadi kita membuat simulasi atau mungkin prototipenya ya, prototipe dari mesin kopi ini ya. Jadi ada tiga output ya, berupa foam, susu, dan kopi ya. Jadi ada tiga itu, terus nanti kita pilih dia kopi jenis apa dengan perbandingannya berapa banding berapa. Nanti setelah pembayaran itu ya, pembayaran QRIS, jadi yang dari Python itu datanya dikirim ke PLC ya untuk menyelesaikan order ya. Jadi untuk bikin kopinya kita pakai PLC ya. Ini masih secara apa ya, secara prototipe ya, bukan produk real yang udah bisa langsung dipakai ya, tapi ini hanya gambaran gimana QRIS dan PLC ini bisa diintegrasikan jadi satu sistem ya gitu. Nah, kurang lebih ini kayak gini ya si ilustrasinya ya. Jadi ada komputer atau ada HMI atau mungkin bisa pakai setup box juga, bisa pakai Raspberry Pi atau bisa pakai apapun itu ya yang komputer lalu terkoneksi ke PLC atau bisa microcontroller juga ya. Jadi ini bukan solusi utama ya. Jadi ada banyak jalannya ya. Bisa kita pakai microcontroller untuk menggantikan PC, connect ke PLC, bisa hanya microcontrollernya saja tanpa hardware PLC gitu ya. Jadi ini bukan solusi yang fix ya. Nah, nanti siang Mas Ajang akan menjelaskan bagaimana tanpa PC dan tanpa PLC ya. Jadi hanya microcontroller saja ya dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau yang saya itu pakai PC ya, PC connect ke PLC gitu ya untuk sebagai gambarannya gitu. Jadi ini bukan solusi utama ya. Misalnya teman-teman ada order
bikinin saya vending machine. Oh, saya harus siapin komputer, saya harus siapin PLC enggak ya? Tapi kita bisa bikin dengan berbagai jalan ya. Bisa pakai microcontroller saja, bisa pakai PLC. Tapi kalau PLC tetap harus ada komputernya ya, karena buat nge-generate si QR-nya harus pakai yang online ya, gitu. Oke, kita lihat ada chat. Slide materi. Oh ya, ini ya slide materi yang masih yang tadi. Gitu. Oke, jadi penggunaannya di kehidupan nyata itu apa ya? Jadi tadi saya udah contohin itu mesin kopi ya yang biasa kita lihat itu ya vending machine itu udah banyak ya di mana-mana. Tapi kan kita tahu itu ada yang jual, kita tahu itu ada vendornya gitu ya. Tapi gimana sih kalau kita bikin sendiri atau kita pengen tahu gimana cara kerjanya secara aktual gitu ya. Nah, itu ada beberapa contoh yang biasa kita lihat ya di mall-mall atau di pinggir jalan atau di swalayan gitu ya. Contohnya kursi pijit gitu ya. Kursi pijit kan dia nanti ada kita pesan mau berapa menit atau berapa ya menit ya satuannya ya. Misalnya kita mau dipijit 5 menit, enter. Berapa bayarnya? Langsung keluar kode QR, kita bayar, kita duduk langsung dipijit gitu ya. Sama vending machine juga ya. Ini mungkin dia di dalamnya ada komputernya ya, karena ada LCD, ada kita bisa masukin gitu ya, ada konektor konek ke internet juga. Kita pilih makanan atau minuman apa yang kita mau, bayar, terus aktuatornya menjalankan eh, motornya gitu ya supaya produk yang kita pilih jatuh gitu ya jadi ke kita gitu. Lalu ada mesin kopi ya yang nanti kita akan bikin si miniaturnya. Terus ada dingdong juga ya. Jadi untuk mainan anak-anak gitu itu bisa juga ya terintegrasikan dengan QRIS ya. Jadi untuk ketika sudah bayar mainan itu bergerak. Nanti kalau misalnya durasinya sudah habis dia mati sendiri gitu ya. Itu bisa juga. Lalu bisa terintegrasi ke palang pintu parkir itu juga bisa ya. Jadi udah selesai parkir, mau keluar bayar, kita tap, QRIS bayar 2.000 atau sekian gitu ya. Nanti pintunya kebuka. Lalu ada game arcade juga ya. Jadi yang biasa-biasa di time zone itu kan kita pakai kartu ya. Itu sebenarnya kita bisa juga bikin pakai QRIS ya gitu. Dan mungkin lebih lebih simpel pakai QRIS ya kalau zaman sekarang gitu. Karena udah teknologinya sudah cukup canggih gitu. Nah, jadi workshop saya ini terdiri dari tiga bagian ya. Jadi pemrograman Python, pemrograman PLC, lalu di akhir ada integrasi Python dan PLC ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, untuk pra workshop ini saya fokus ke ini ya, pemrograman Python ya. Jadi saya sudah siapkan programnya, kita jalankan bareng-bareng. Nanti kita lihat gimana cara kerjanya sih ya si pemrograman Python ini ya. Jadi dari kita pilih produk, lalu kita bayar, lalu keluar kode QR, kita bayar, lalu ada pembayaran berhasil ya. Untuk hari ini sampai situ aja. Lalu ketika workshop, program yang tadi kita sudah jalankan, kita integrasikan ke PLC ya. PLC-nya bisa berupa simulasi atau bisa real hardware juga. Lalu yang di akhir, kita gabungkan ya. Jadi kita bayar, kita jalankan apakah dia sudah bisa menjalankan instruksi sesuai dengan pembayarannya gitu ya. Nah, pemrograman Python sendiri ada tiga bagian ya. Jadi kita bikin interface-nya, bikin Python KML, sudah ada tampilannya, lalu konfigurasi payment gateway. Jadi kita pakai library QRISPy yang terintegrasi sama Mayer.id. Lalu kita coba integrasikan ke PLC-nya ya melalui Modbus ya. Jadi ketika pembayarannya sudah berhasil, maka dia akan kirim instruksi untuk menjalankan perintah sesuai pesanan gitu. Itu untuk yang pemrograman Python. Untuk pra-workshop ini kita hanya bahas di dua poin ini aja ya. Jadi pra-workshop itu kita pembuatan interface sama konfigurasi payment gateway. Nah, integrasinya nanti ya, hari H workshop tanggal 2. Lalu untuk pemrograman PLC sendiri, itu ada tiga poin. Kita setting Modbus Live-nya. Jadi kita PC-nya kita set sebagai Modbus Master. Untuk PLC-nya kita set di Modbus Live. Lalu kita konfigurasi timer ya. Jadi timer data itu berdasarkan orderan. Nah, nanti saya jelasin ya. Ini gimana sih caranya gitu. Lalu konfigurasi output data dari Modbus ya. Jadi pin apa saja yang kita pakai itu kita konfigurasi di PLC-nya gitu.
Nah, bahan pra-workshopnya ini ada ya di sini ya. Saya udah siapkan. Kalau teman-teman copy, itu langsung ke Google Drive ya. Nah, ke Google Drive ini. Nah, ini bisa di-download ya. Kita masuk ke yang basic vending machine dulu. Gitu. Eh, teman-teman udah apa? Sudah download ini? Nah, tapi sambil jalan, itu teman-teman pastikan sudah membuat akun mayar.id ya. Jadi mayar.id, teman-teman login, login, nanti loginnya bisa pakai ini ya, bisa pakai eh, Google, terus sudah masuk, lalu klik di bagian ini ya, di bagian setting, ada setting mana ya? Pengaturan, nah ini bahasa Indonesia ya, pengaturan. Tadi teman-teman verifikasi dulu ya, masukin foto KTP, terus masukin kalau ada foto KTP, NPWP, foto selfie KTP, sama dokumen NPWP ya. Jadi habis itu di okein ya, karena saya sudah masukin, sudah nggak ada ya verifikasinya. Tapi kalau teman-teman yang baru ini wajib ya dimasukin gitu datanya. Nah, coba kita lihat ada nanti apakah terintegrasi dengan dashboard Laravel. Nah, ini bisa ya, jadi bisa. Jadi data yang ada di Mayar ini bisa di up ke Laravel juga bisa ya gitu. Untuk payment gateway-nya menggunakan ini ya, menggunakan mayar.id ya. Link Google Drive-nya sudah saya kirim ya. Ini link materinya saya coba up lagi. Microcontroller apa yang bisa ya? Nah, nanti kalau microcontroller yang saya sudah coba tuh ESP32 ya. Nanti siang Mas Ajang akan jelaskan ya cara bikinnya dari ESP32 ya. Jadi coba di ini ya, coba dijalankan gitu. Oke, ini kita masuk ke tanya jawab dulu ya sebentar ya. Sampai 8.30. Kalau ada pertanyaan coba di-up di chat ya. Saya jelaskan. Tapi kalau untuk Mayar sendiri itu kita perlunya KTP dan NPWP ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya NPWP mungkin bikin dulu ya gitu. Nanti kan workshopnya tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei. Jadi masih ada waktu ya untuk coba-nyoba gitu. Oke ya, ini kita bisa. Ada lagi yang belum dapat ininya si link pra workshopnya. Nah, itu bisa ya. Di sini udah saya siapkan semua dari software yang dibutuhkan, materi apa saja yang perlu di-download. Materi ini kan materinya nih di pra workshop ini nih. Di sini nih kan kalau kita klik linknya sebentar. Kalau kita lihat sebentar sebentar. Kok malah ke sini? Nah, jadi kalau kita lihat kalau kita klik ya untuk workshopnya online atau offline. Online Pak ya. Jadi workshopnya online. Tapi kalau mau setelah workshop online mau ada offline, mungkin bisa ke Bandung ya. Saya bisa ini ya, bisa arahin ya, gitu. Ini link Google Drive-nya kan udah saya up gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal buka aja ya, gitu. Nah, ini untuk materinya ya. Materi apa saja yang perlu di-download ya, yang ini ya, download ini. Atau mungkin software yang perlu di-download yang ini ya, udah ada di slide 5. Teman-teman bisa cek di link yang ini ya. Jadi udah saya kumpulin software workshopnya bisa di-download, bisa diinstal dulu. Kecuali kalau PLC Delta ya, kalau PLC Delta karena dia besar ya si aplikasinya, jadi dia masih ada di link ini ya, PLC 247 ya. Nah, ini banyak juga softwarenya. Software yang perlu diinstal ini ya, di slide 5 ya, sudah sangat jelas ya. Ini ya, ada di slide 5 ya, gitu. Semuanya sudah saya siapkan di Google Drive ya, jadi tinggal di-download, diinstal. Kalau ada masalah, bisa langsung obrolin di sini ya, untuk masalah downloadnya, untuk masalah instalasinya gitu ya. Jadi nanti pas tanggal 2 semuanya sudah siap dengan toolsnya masing-masing gitu ya. Jadi kita nggak usah debug-debug lagi ya. Jadi kita fokus tinggal integrasiin sistem Python yang udah kita bikin ke PLC-nya gitu ya. Oke, kita coba buka ya. Buka ini kan presentasi ya.
Ada link yang jual PLC Delta itu di sebentar. Itu di Tokopedia ada ya PLC Delta DVP 16 EC ya. Coba kita lihat ya. PLC Delta DVP 16 EC yang biasa saya pakai ya. Oh, kalau nggak gini aja nih. Tokopedia. Oke, ini kita masukin. Nah, untuk PLC Delta ini ya ada DVP 16 ES EC ya yang saya pakai ya. EC. Nah, ya tapi kalau misalnya harganya ya cukup mahal ya, dia sekitar 2 juta sekian atau 1 juta lebih apa lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak memungkinkan, paling simulasi Proteus ya kita pakai PLC Outsil ya gitu. Jadi untuk PLC Delta ini saya hanya untuk menjelaskan gimana sih connect ke real PLC-nya gitu ya. Tapi kurang lebih hampir-hampir sama dengan PLC Outsil ya. Cuman ya beda beda sedikit gitu ya. Cuman beda aturan main aja sedikit gitu. Tapi kurang lebih sama ya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini itu kalau teman-teman lihat ada basic vending machine eh, apps ya yang di link link yang terakhir ya. Nah, link bahan pra workshop ini. Jadi teman-teman bisa download di sini ya. Nah, bisa download di Google Drive itu mana ya? Nah, ini download ya. Kita download. Nah, ini loading ya. Kita download dulu si aplikasi yang sudah saya bikin. Kita coba bedah ya cara kerjanya gimana. Nanti teman-teman coba pakai API-nya, API mayarnya masing-masing ya. Karena ini masih pakai API yang saya gitu ya. Jadi kalau pakai yang punya saya, teman-teman nyoba, terus klik bayar, nanti uangnya masuknya ke saya gitu ya. Meskipun nggak besar ya, saya setnya di Rp20 ya, Rp20 sampai Rp30 ya. Jadi buat ngetes saja kan harusnya yang sedikit dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya salah, kita kita eh, nge withdraw-nya nggak terlalu susah gitu. Karena minimal withdraw-nya di sini harus 10.000 ya gitu. Dan mungkin ada potongannya juga gitu. Jadi buat belajar aja mah kita kasih uang yang kecil-kecil aja dulu ya gitu. Jadi coba diinstal dulu, aplikasi-aplikasi ini sudah saya siapkan sama bikin akun mayar.id terus verifikasi ya. Itu aja paling untuk hari ini. Nanti kita coba lihat ya cara kerjanya gimana. Pakai Ocil berarti bisa ya, bisa Pak. Jadi untuk antisipasi dari karena kan kalau belajar workshop PLC online itu yang susah tuh hardware-nya ya. Jadi karena terbatas dengan biaya atau karena terbatas dengan pengadaan, saya sudah siapkan juga simulasi Ocil-nya ya gitu. Bisa Pak, bisa pakai Ocil. Oke, jadi kalau sudah di-download, kita bisa coba ekstrak ya. Kita ekstrak downloadan kita tadi. Nah, ini ya basic vending machine apps kita kita ekstrak ya, ekstrak all. Jadi ini yang basic ya, belum connect ke PLC. Jadi paling nggak kita harus fokus sama ini cara kerjanya gimana gitu ya. Nah, jadi ada beberapa file di sini. Link, share link. Kalau pakai selain Notepad++, VS Code, oh VS Code aman, iya aman aman. Share link ulang, oke, sebentar ya. Share link ulang ya, share link ulang. Ini di present di link sorry di link PPT ini udah ada link yang lain ya. Jadi dia saya sudah cantumkan juga semua link ada di sini gitu ya. Nah, jadi di sini
di basic vending machine apps ini ada beberapa file ya. Jadi ada file codingnya sama ada file asetnya gitu ya. Jadi cara jalaninnya, kita buka Python filenya dengan Tony, lalu buka KML-nya dengan Notepad++ ya, gitu. Nah, kita coba bahas ya codingannya ya. Ini mungkin di layar teman-teman udah ada codingannya ya, atau masih di slide? Ada codingan belum? Harusnya ada di codingan ya ini ya. Udah ada Nah, codingan. Nah, oke. Jadi kita coba bedah. Kalau zaman sekarang eh, boleh ya bisa pakai AI juga ya teman-teman codingnya nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kaidah aja ya. Gitu. Nah, kita lihat di bagian pertama ya, di sinilah ya. Nah, ini library untuk GUI-nya ya, untuk PyKitty-nya ya. Jadi kita karena Python-nya kita pakai GUI, kita panggil library GUI-nya dulu. Lalu di sini ada sys itu sistem OS. Jadi kita nanti buat ngedownload file QRIS-nya kita pakai library library ini ya. Jadi ada sys, ada time, random, datetime ini buat waktu, lalu ada trading ya untuk multi multi processing. Jadi ada yang jalanin GUI-nya, ada yang terus ngecek ke payment gateway-nya apakah uangnya sudah masuk atau belum. Lalu QRISPy ini untuk ini ya, untuk eh, connect ke mayar.id-nya. Ini library buatan Mas Ajang ya. Jadi teman-teman bisa install library-nya, cukup buka open system shell, kita bisa ketik pip install sesuai yang kita butuhkan ya. Misalnya kalau kita lihat di slide itu ada oh ini yang ini ya. Nah, slide yang di sini. Jadi di sisi ini, jadi teman-teman bisa langsung ketik aja. Kayak misalnya kita mau download atau install library PyKitty 5 ya. Jadi kita tinggal pip install PyKitty 5 gitu ya, enter. Oh, saya sambil ini aja ya, sambil ketikin ya di sini. Nah, ini buka terminalnya. Kalau buat PyModBus ini nanti juga nggak apa-apa ya, tapi install sekarang aja nggak apa-apa ya. Install PyModBus. Ini versinya harus 2.3.0 ya. Karena kalau versi lain saya nggak jalan ya. Jadi kita pakai versi yang ini aja. Lalu untuk QRispy juga sama ya. Pip install QRispy ya. QRispy. Bukan crispy ya, QRispy ya. Kalau NumPy sama juga, NumPy. Kalau ini juga sama ya. Pip install matplotlib. Nah, kalau buat Notepad++ plus-nya, kalau buat Notepad++ itu bisa pakai VS Code, bisa pakai Sublime, bisa pakai yang lain ya. Untuk Outshell Studio-nya harus versi 3.6, ini wajib. Proteus-nya ini bisa 8.9 asal ada Arduino-nya. Kalau VSPA, kalau ada Delta WPL Soft ya. Ini buat nanti ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai PLC-nya juga nggak apa-apa, nggak usah diinstal ya. Tapi kalau ada ya, atau misalnya nggak ada PLC-nya tapi pengen tahu fitur-fiturnya ya boleh lah gitu. Nah, sorry. Nah, kita kembali ke coding. Ini lalu ada libre apa? Ada bagian yang harus diganti-ganti. Ini ada bagian API key-nya ya. Jadi API key ini didapatkan dari website Mayar ya. Jadi teman-teman setelah sudah verifikasi, nanti ada di bagian sini ya, di bagian integrasi. Nah, bagian integrasi pilih yang API keys-nya ya. Nah, di sini ada API keys, nanti di generate API keys-nya ya. Lalu data ini itu dimasukkan ke Python ya. Sini. Ini ID-nya khusus ya. ID-nya bisa unik ya antara satu orang dan orang yang lain. Ini sementara pakai yang punya saya ya. Jadi nanti kalau di generate keluar kode QR, kalau teman-teman transfer itu nanti masuknya ke akun saya gitu ya. Jadi hati-hati ya sama yang ini ya gitu. Pastiin bahwa API-nya itu punya teman-teman ya, bukan punya orang lain gitu. Jadi jangan sampai nanti udah bikin vending machine, orang sudah banyak yang antri di sana, sudah banyak yang transaksi, tapi uangnya nggak masuk, malah masuknya ke
akun orang lain gitu ya. Ini hati-hati, hati-hati sekali gitu. Ini untuk eh, yang saya gitu ya. Lalu untuk codingannya sendiri ini terdiri dari beberapa bagian ya. Kalau worker ini khusus untuk saya gunakan untuk cek uang ya. Jadi dia cek uang, apakah uangnya udah masuk atau belum, apakah uangnya udah masuk atau belum. Ya, nah, nanti jadi kalau misalnya uangnya sudah masuk, dia langsung menjalankan perintah sukses pay-nya satu berhasil gitu ya. Jadi ketika running awal pertama itu kita harus eh, definisikan uang sebelumnya ya. Jadi uang sebelumnya itu maksudnya gini, uang yang sekarang apakah sama dengan yang sebelumnya. Nah, ketika si sistemnya nyala, itu kan dari nol ya sistemnya. Nah, nggak mungkin atau bisa aja ada kondisi uang kita nggak nol. Jadi uang kita sekian gitu ya. Jadi kita pastiin lagi uang kita benar atau enggak gitu ya. Jadi masukin ke variabel balance pref ya. Jadi balance uang uang sebelumnya gitu. Nah, jadi ketika ini jalan, ketika ada transaksi misalnya uang sekarang 100 perak. Terus ada masuk nih 120 misalnya. Nah, 120 ini benar nggak sesuai dengan pembayaran nggak gitu ya. Misalnya kita beli item yang 20 perak gitu ya. Apakah dia benar atau enggak gitu ya. Benar nggak gitu. Yang dibutuhin 20 perak, apakah yang masuk 20 perak? Jika benar, maka pembayaran berhasil gitu. Ini khusus untuk uangnya aja ya, di worker ini ya. Lalu di sini itu eh, untuk koneksi ke ini ya, ke GUI-nya ya. Jadi untuk ke GUI-nya, jadi kalau teman-teman yang baru belajar Python KML bisa lihat webinar saya yang sebelum-sebelumnya ini full bisa ini ya, bisa belajar lagi gitu ya untuk Python KML-nya gitu. Tapi ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk ngegabungin aplikasi GUI yang sudah saya bikin sama yang untuk jalanin aplikasinya gitu. Jadi ada front end, ada back end-nya gitu. Nah, coba kita running ya. Sini. Kita running. Ini hati-hati ya teman-teman kalau jalanin aplikasi ini masih pakai API yang saya ya. Jadi kalau misalnya transaksi apa-apa nanti larinya ke uang saya gitu ya. Gitu. Nah, di sini kita lihat di sini ada aplikasi Adumeka Cafe ya. Jadi saya ceritanya pengen bikin mesin kopi ya. Jadi karena saya suka kopi, saya coba demonstrasinya pakai kopi ya. Nah, tampilan ini, tampilan front end-nya kayak seperti HTML, CSS-nya tuh ada di KML ya. Jadi untuk kayak teks di sini eh, ada KML-nya gitu ya. Jadi teman-teman kalau ngedit-ngedit atau misalnya ganti judul itu ada di sini ya di KML. Tinggal cari aja ganti-ganti-ganti gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa apa bisa minta bantuan Gemini, ChatGPT atau Copilot ya. Jadi kalau misalnya mau ganti tombol ini buat apa, tombol ini buat apa itu bisa ya, bisa banget gitu. Jadi ini sudah cukup ini ya, sudah cukup lengkap gitu ya. Kalau untuk fungsi pembayaran QRIS-nya aja gitu. Nah, ini ada judulnya, terus ada item ya, kita bisa klik, misalnya kita pengen macchiato. Macchiato itu kan milknya lebih banyak daripada kopinya ya, atau espressonya ya. Nah, saya kasih di 20:5 gitu. Ini timernya ceritanya ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bayar, pembayaran berhasil, ini timernya. Ini nanti yang akan terhubung ke PLC gitu ya. Jadi PLC-nya menjalankan motor milk sama motor espresso ya untuk menuangkan ke gelas, misalnya gitu. Nah, ini nanti kurang lebih kayak gini ya. Gitu. Latte, latte itu espressonya, milknya, iya milknya sama foamnya ada sekian gitu ya. Ini perbandingannya kurang lebih segini ya. Ini masih kira-kira ya, bukan berarti saya ahli kopi enggak ya. Ini cuman data dummy aja ya, cuman berdasarkan eh, visualisasi dari sini gitu ya. Jadi di sini saya asumsikan 20, di sini saya asumsikan 20, di sini 10 gitu ya. Tapi bisa diedit-edit ya gitu ya. Tinggal diganti-ganti aja di bagian Python-nya gitu. Lalu cappuccino itu sama espresso lebih banyak daripada milk, lalu foamnya sebanyak dengan espresso gitu ya. Kurang lebih kayak gini sama flat white ya, ada empat item gitu. Nah, ini di mana ya? Si ini saya mau bikin tombol ini dia ada di mana? Nah, kalau kita cari di sini, cari flat white ya. Nah,
Flat white ini ada di dalam sini ya, ada di bagian function ini gitu. Jadi button ini itu ketika diklik on clicker itu maka dia akan menjalankan instruksi ini ya. Jadi latenya atau kopi yang lain difalskan, terus harganya kita masukkan di sini. Untuk resep itu ininya ya, perbandingannya. Resepnya itu 15 banding 0 ya karena nggak ada formnya. Terus nanti masuk ke gauge-nya ya untuk visualisasinya. Nah, itu kurang lebih kayak gini ya. Sama yang macchiato juga sama. Coba kita lihat ya. Macchiato. Ini kayak gini juga sama. Jadi kopi-kopi yang lain difalskan. Jadi eh kayak gini ini misalnya udah diklik ya yang tadi ya flat white ini udah diklik. Nah, ketika kita klik macchiato yang flat white atau kopi-kopi yang lain itu difalskan gitu ya. Jadi tidak ada. Lalu harganya 30 perak ya, setnya di 30 perak. Terus resepnya apa aja di sini? Ada espressonya 5 gitu ya. Terus milknya 20, foamnya 0 gitu. Nah, ini bisa kayak gini gitu. Nah, kalau teman-teman sambil jalankan program yang sudah saya kirim ya, kalau misalnya ada error boleh di-up di grup ya. Paling errornya sekitaran library belum diinstal gitu ya. Paling nggak jauh-jauh dari situ tuh. Saya sudah coba di beberapa PC, errornya nggak jauh-jauh dari situ. Kalau ada pertanyaan langsung chat aja ya. Lalu di sini ada balance ya. Balance itu uang sekarang ya. Uang sekarang tuh saya cuma ada 378 perak ya. Karena saya nggak kasih uang-uang yang besar. Itu nilainya sama dengan yang ada di dalam sini ya. Di dalam mayar.id gitu ya. Nah, di mayarnya ini 378 ya. Sama kayak yang punya saya gitu. 378. Nah, gitu ya. Nah, coba kita bikin pembayaran ya. Misalnya kita mau beli cappuccino misalnya. Gino. Kita klik bayar. Nah, tagihan yang harus dibayar 25 perak. Lalu dia download QR dari mayar.id ya. Ini dari mayar.id kita download, terus kita tampilkan di KML. Lalu kita coba bayar ya. Kita bayarnya pakai m-banking beneran gitu ya. Saya pakai BNI ya. Jadi teman-teman kalau misalnya, tapi jangan di scan di sini ya, karena saya yang mau nge-scan gitu ya. Jangan sampai teman-teman scan duluan gitu ya. Nanti error lagi. Nggak error sih, nanti uang teman-teman yang ke saya gitu ya. Kalau saya mah Iya masih bisa tahu. di top up gitu, biar nggak kecampur uangnya gitu. Nah, saya coba bayar, karena kan pembayarannya 25 perak ya. Saya coba scan, set, scan. Nah, ini masuk ya, 25 perak ke sini. Nah, terus saya bayar ya. Lanjut, saya masukin PIN. Nah, nah, pembayaran berhasil. Nah, kita tinggal tunggu apakah sudah masuk ke aplikasi atau belum gitu ya. Nah, sekarang kan udah masuk nih. Uang kita bertambah yang tadinya 378 jadi 403 gitu ya. Karena kita sudah terintegrasi sama aplikasinya gitu ya. Sudah terintegrasi. Nah, balance-nya sudah nambah. Nah, nanti ketika workshop, ketika sudah ada pembayaran berhasil, maka data resep yang tadi, resep yang ini, kita kirim ke PLC supaya menjalankan instruksi, menyalakan valve espresso atau menjalankan motor pompa espresso sekian detik, pompa susu sekian detik, pompa foam sekian detik gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau teman-teman udah coba, boleh di run di PC masing-masing, apakah sudah berhasil atau enggak. Nah, ketika kita lihat lagi di dalam sini, uang kita bertambah. Gitu. Nah, pada di refresh, uang kita bertambah. Nah, kalau udah banyak, kita bisa di withdraw ya. Jadi kita transfer ke rekening kita ya. Tapi ini minimalnya di 10.000 ya. Gitu. Tarik saldo nih. Seingat saya itu 10.000 ya. Gitu. Coba tarik. Nah, 10.000 dia minimalnya itu. Terus ditambah ada biaya penarikannya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman coba dipastikan di laptopnya toolsnya sudah berhasil, sudah bisa jalan coding dasar ini, terus sudah ada API key teman-teman ya. Karena ini punya saya ya, jadi teman-teman kalau jalanin,
terus klik bayar, keluar kode QR, yaitu punya punya saya gitu ya. Jadi uangnya larinya ke akun saya gitu. Tapi pastikan teman-teman sudah berhasil ke akun masing-masing gitu. Nah, oke, kita masuk sesi tanya jawab ya. Kita coba tanya jawab 10 menitan atau ya sampai clear aja gitu ya. Coba kalau ada yang punya pertanyaan boleh. Iya Pak, Pak Feb. Oke, Pak Husni, menarik nih saya lihat. Tapi ini masih menggunakan ini ya, apa? Ini udah langsung ke PLC Delta itu ya, Pak Husni ya? PLC Delta nanti Pak, kalau ini Oh, masih nanti kalau ini kan masih perkenalkan perkenalan perkenalan terus. aja ya. Iya, Jadi ini perkenalan kan, terus Pak. Iya, ya ini kan artinya kita pakai tab bisa lah untuk dikonekkan ke ini ya, tampilan ini ya. Nah, iya kalau pertanyaan ini saya itu kalau misalnya yang beli dalam satu waktu itu dua atau tiga, itu gimana Pak Usni? Bentrok atau tidak? Itu aja sih pertanyaannya. Makasih Pak oke Usni. Pak. Kalau yang mayar.id ini saya belum tahu ya Pak ya, karena kalau yang Mitrans kemarin ada order ID-nya Pak. Jadi kita bisa sinkronin order ID sama biayanya. Kalau ini nggak ada order ID, jadi saya asumsinya itu bisa bentrok Pak. Jadi makanya kalau misalnya di vending machine ini kita pakai mode yang gampang supaya nanti kan antrian gitu ya, si bayarnya ngantri gitu. Nah ini bisa bentrok sih Pak. Jadi kita set di apa namanya vending machine. Karena kalau misalnya kayak website pembayaran, kayak Tokopedia, Bukalapak gitu yang sekali waktu ada banyak transaksi ini masih belum bisa Pak, karena nggak ada order ID gitu Pak. Ini bentrok sih Pak, Ya gitu. oke, berarti ini khusus untuk satu ini aja ya, yang Iya, berbentuk antrian ya. iya, khusus Ya satu oke, antrian. Ya, ya oke. makanya yang Satu cocok itu satu untuk mesin juga ya Pak ya? iya Nggak bisa satu mesin banyak Pak, mesin. betul. Ya oke, Ah, makasih Pak. satu mesin. Atau mungkin bisa beberapa mesin, tapi dia ini apa? Oh nggak bisa juga sih, tetap sih satu sih Pak. Ini mah satu Iya, satu. karena mayarnya kan Ah, satu ini. iya, betul Pak. Kecuali beda mesin, beda mayar. Iya Ya, Pak. beda mesin, beda Mungkin mayar bisa ya. iya Pak. Iya, kalau misalnya biar bisa untuk banyak order itu nanti ada order ID-nya Pak gitu. Kalau di Mitrans ada itu Pak. Kalau di Mitrans ada dia order ID-nya. Cuman masalahnya di Mitrans itu susah verifikasinya, jadi harus pakai PT dia untuk melakukan pembayaran online. Maaf itu pakai API atau webhook. Nah, API-nya pakai yang ini ya, Mas. Itu kita pakai yang bukan yang webhook ya. Jadi kita pakai mana-mana yang tadi integrasi. Nah, ini ya yang API KISS ya. Jadi di generate API. Nah, ini data yang ini yang teman-teman masukin ke coding Python gitu. Silahkan ada yang lihat. Oke, PLC Delta ya. PLC Delta ada ya. Ini ya yang tadi ada banyak ya itu ya. Tapi bisa tanpa PLC Delta juga kita coba simulasikan Proteusnya gitu. Nah, kita coba simulasi Proteus aja ya sambil ini ya. Sambil mungkin teman-teman ada yang masih mencerna juga, masih ada yang install-install juga. Kita coba pakai yang full code-nya ya. Full code-nya nanti itu tanggal 2 Mei ya. Tapi saya coba jalankan dulu. Oh, ya berarti yang ini kan belum terhubung ke hardware ya, Pak Usni ya, ke Belum, Pak. Belum, Pak. mesinnya. Ini masih kita bermain di ininya aja ya, Di Python softwarenya ya? aja ya, Pythonnya. Iya. Oke. Nanti kalau sekarang ditampilin, nanti tanggal 2 pada nggak datang lagi, Pak. Padahal itu yang utamanya ya. Iya, Itu itu yang yang utamanya. utamanya. Jadi ini buat pemancing aja gitu ya. Jadi nanti biar tanggal 2 pada datang gitu. Biar rame. Tapi promonya nggak ada tadi. Di awal harus Iya, ada promo. lupa ya, Pak. Pajak Ada lupa nanti di tadi. akhir, Pak, promonya. Promonya nanti. Tadi udah sih, tapi masih belum ini ya. Masih belum terlalu ini ya. Eh, masih belum terlalu masif ya. Nah, ini ya ada workshop lanjutan. Nah, ini di sini ya. Workshop lanjutan nanti sore ada lagi. Tapi nanti Mas Ajang nggak pakai Python ya, jadi pakai ESP32 hanya standalone. Nanti tanggal 2 kita integrasikan semuanya ke PLC gitu. Itu paling. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya kurang lebih. Kalau untuk rangkaian yang saya bikin ini ya ini Arduino Nano ya, tapi di dalamnya saya set
ini Ocil, Ocil Leader ya. Ocil Leader. Nanti ketika sudah pembayarannya sudah selesai dari serial ini, dari Modbus, dia akan menyelesaikan order sesuai dengan pesanan gitu ya. Nah, kita coba ya. Ini yang udah terintegrasinya ya. Kita coba. Saya juga sambil jalanin coding yang tadi malam saya bikin ya. Hmm, 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 hmm. Nah, cara jalaninnya, ya kalau misalnya pakai PLC beneran ya kita colokin ke kabel ya, kabel RS485 gitu ya. Kalau misalnya buat simulasi, kita buka VSPE, kita bikin port satu. Kita bikin port satu. Nah, finish ya. Kita coba hubungkan. Kita pastikan ini sudah COM 1 juga. Ini nanti ya, tanggal 2 ya materinya ya. Cuman nggak apa-apa ya, saya spill aja. Jalankan. Oke, sudah jalan. Kita coba jalanin si Python-nya ya. Python-nya kita jalankan. COM-nya COM 1. Datanya sudah masuk ya. Nah, ini aplikasinya mirip-mirip, cuman bedanya ini udah terintegrasi ya. Kalau yang tadi kan belum. Nah, kita coba macchiato misalnya ya. Oh, jangan. Biar tiga-tiganya jalan ya. Kita coba pesen latte ya. Pesen latte, bayar. Nah, ini keluar kode QR. Kita bayar pakai m-banking ya. Ini pakai duit beneran ya, makanya hati-hati ya. Ya meskipun duit beneran ya saya setnya di 20 perak, 30 perak ya. Tapi hati-hati juga kalau misalnya keseringan kan tahu-tahu udah 20.000 aja gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, kita bayar buat ngejalanin vending machine yang kita udah bikin ya. Kita bayar. Oke. Nah, di sini sudah pembayarannya sudah berhasil. Kita tunggu sampai masuk ya. Nah, sudah masuk ya. Nah, kita lihat pompa foam, pompa milk, pompa espresso sudah jalan sesuai dengan takaran yang sudah disiapkan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, foam sudah selesai, maka foamnya berhenti. Milk sama espresso masih jalan ya, gitu kurang lebih. Nah, ini dia di-triggernya oleh pembayaran ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bayar ya dia nggak akan jalan ya, kecuali di bypass si motornya gitu. Nah, sudah berhasil. Bayarnya sudah berhasil, hardware-nya juga sudah berhasil gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa datang tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei ya, gitu. Ini untuk simulasi ocilnya ya. Jadi nanti ada laddernya juga. Kita bikin, kita set supaya laddernya bisa terhubung ke Python. Terus juga nanti ada real hardware PLC-nya ya, kita pakai PLC Delta ya, karena kita integrasikan juga ke PLC Delta gimana sih caranya supaya bisa terhubung ke software vending machine yang kita bikin. Makanya jangan lupa hadir tanggal 2 Mei Ada 2026 di Adutron. ada ada promo nggak Pak Husni diskon? Ada promo itu, jadi kita pembayaran aslinya tuh di 125 ya reguler, tapi kita masih masuk presale ya, jadi cuma 95.000 saja. Sudah dapat pelatihan PLC level basic sampai intermediate, lalu ada pelatihan integrasi QRIS ke PLC ya. Kalau yang tadi kan baru QRIS Python saja, ini nanti kita gabungkan ke PLC gitu ya. Jadi menurut saya bisa lebih menarik karena kita bisa integrasikan ke banyak hal ya, ke sektor-sektor industri atau misalnya teman-teman ada yang tugas akhirnya perlu integrasi payment gateway dan sebagainya gitu ya. Ini menurut saya harganya sudah sangat miring sekali ya gitu. Karena kalau pelatihan PLC saja itu zaman dulu bisa cukup mahal ya. Kalau sekarang bisa lebih murah gitu ya. Pelatihan berapa lama? Pelatihannya sekitar jam 1 siang sampai jam 5 sore ya, sekitar 4 jaman ya. Jadi 2 jam PLC level basic intermediate, 2 jam untuk integrasi sistem pembayaran QRIS ke PLC ya. Jadi lanjutan coding Python yang tadi ya. Jadi ketika kita sudah bisa bikin pembayaran, nah kan kita tadi cuman print berhasil bayar gitu ya. Nah berhasil bayar ini
kita konekin ke ke PLC-nya gimana caranya nanti tanggal 2 gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Daftarnya lewat mana itu Kak? Ada di linknya ya, ada linknya ya di situ. Daftarnya di sini ada ya. Nah, bit.ly/workshop strip Ardutron ya. Nah, itu di situ. Untuk workshop nanti yang jam 15.30 itu menggunakan ESP32 ya. Jadi ESP32 pakai TFT LCD, nanti ketika pembayarannya sudah oke, maka ESP32-nya download kode QR-nya ya. Jadi kode QR yang tadi seperti ini, yang tadi di sini, itu didownloadkan ke ESP32 ya nanti itu. Jadi cocok untuk vending machine yang mungkin low budget ya. Jadi nggak pakai PC, tapi hanya microcontroller saja itu cocok ya gitu. Tapi ya berbagai, tapi ya tiap sistem pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin kalau ESP32 lebih komponennya lebih sedikit, nanti ya pokoknya jangan lupa hadir jam 15.30 gitu ya. Boleh nanya Kalau lagi Pak saya, Husni? ya Pak, Boleh nanya lagi? ya Pak, gimana Pak? Kalau misalnya terjadi kegagalan dalam sistem hardware, ada reply nggak? Kalau sementara belum sih Pak. Jadi di sini kondisinya masih ideal ya. Mungkin nanti ke Tapi bisa, depannya tapi itu bisa dilakukan ya? bisa Pak, bisa, Gitu. Tapi bisa. kan dia kan sudah ke transfer uangnya. Nanti Gimana paling caranya? paling Mungkin ada hubungin ada customer ada service oh atau customer teknisi. service ya ya. Oke. Tetap ya Makasih, jadi makasih. ya paling ada maintenance mungkin kita bikin ada sensor flow meternya gitu ya di bagian foam, apakah foamnya benar-benar sudah ketuang atau belum. Nanti kalau misalnya nggak ketuang, nanti ada indikasi bahwa mungkin ada yang bocor atau Ya, mungkin pompanya sudah rusak, nanti ada notifikasi ke ya. penggunanya gitu. Itu Karena mungkin bisa ya ya dikembangkan gitu. karena ini kan permasalahan umum ya Pak Husni ya. Iya Pak, Kalau betul di Pak. vending mesin itu kalau uang ketelan dan segala macam nggak ada yang ganti. Iya iya kayak gitu. Oh, iya betul Pak. Kalau vending machine tuh paling ini sih Pak, paling dari dari parking smart parking aja itu kan pasti banyak juga tetap ada orang yang nungguin. Vending machine juga mungkin kendalanya ada di koneksi internet juga ya ketika dia sudah bayar tapi belum berhasil, mungkin nanti bisa ada. Itu mungkin lanjutannya ya. Jadi kalau ini kan hanya sebatas pengetahuan bagaimana cara vending machine bekerja, tapi kan kalau misalnya di sekolah atau di kuliah hanya presentasi saja, oh seperti ini cara kerjanya. Nah ini ada simulasinya, ada real permasalahannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau kita coba pesan lagi deh sekali lagi deh ya. Saya pesan cappuccino misalnya gitu ya. Kita cek dia masih connect ya. Kita bayar, kita bayar 423 itu berarti nanti jadinya 844 ya. 448 sorry, 448. 448 ya kalau uangnya masuk gitu. Nah, ini yang sudah terintegrasi ke PLC ya. Kalau yang tadi kan belum. Nanti ini tanggal 2 ya di share-nya. Nah, sudah bayar. Oke, pembayaran QRIS berhasil. Kita coba tunggu dulu. Nah, oke 448, nah dia jalan itu. Ini bisa diganti ke microcontroller juga ya, tapi ini kita codingnya pakai Outsil Nano gitu ya. Ya kurang lebih itu saja dari saya ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang diskusi boleh ya. Silahkan boleh di chat, silahkan boleh mungkin on cam atau on mic gitu ya. Ada recordingnya ada recordingnya ya di Mas Ajang gitu ya. Kalau daftarnya itu kita bisa cek di slide. Kita ada bit.ly/workshop Adutron ya di sini ya. Bayarnya di sini ya. Atau daftarnya di sini ya gitu. Ini ada sertifikatnya juga ya. Gitu. Jadi ada sertifikat, ada source code-nya juga. Terus juga teman-teman kalau misalnya nanti mau bertanya di luar sesi juga bisa di grup gitu ya. Jadi bisa bisa banyak ya si eh, keuntungannya gitu ya dari ikut ini.
Oke, gitu aja paling dari saya untuk pra workshop kali ini. Kita ada sesi diskusi mungkin untuk kalau rame diskusinya bisa sampai 9.30, tapi kalau misalnya enggak ya 9.15 gitu ya. Oke, untuk sesi diskusi dipersilahkan. Ini khusus Modbus ya, Pak Usni. Iya Pak, Modbus Pak, Selain Modbus. Modbus nggak bisa ya. Mungkin nanti ke depannya ada lagi ya, mungkin R&D lagi di bagian mungkin pakai OPC, Bisa pakai mungkin pakai MQTT nggak? MQTT. MQTT bisa Pak, MQTT bisa. Oh, link barang ya. Oke, link barang ya. Sebentar. Link barang saya masukin aja ya. Saya udah bikin juga sih. Link barang ya. Sebentar. Ini link barang ya. Link barang itu ada di sini ya. Nanti saya up di eh, Google Drive ya. Nah, ini saya udah siapin juga. Mungkin ada tambahan ya, ESP32 plus TFT ya yang nanti Mas Ajeng ya. Tapi ESP32 saya nggak pakai sih ya. Nah, ini juga kayaknya nggak pakai deh. Empat aja sih yang saya siapin. Nah, gitu ya. Tapi ini nggak harus beli ya. Kalau misalnya nggak memungkinkan ya jangan dipaksa ya. Ini bisa bisa next aja gitu ya. Cuman paling nggak yang saya nanti peragain ini gitu. Oke, ini saya up di grup ya. Bentar, ini udah PSUDC-nya ya kayaknya. 24. Mungkin ada PSUDC ya. Mungkin ada nanti ini ya. Ini nanti saya isiin ya. Saya coba setin semua. Nanti kalau ada update saya up di grup ya. Oke, sorry ya. Ini saya hapus dulu ya. Si ini kayaknya nggak kepake deh. Kalau buat MQTT bisa ini ya nanti ya. Eh MQTT bisa. Tinggal yang belum saya coba tuh OPC, Profinet itu belum ya. Belum belum ada kesempatannya gitu ya. Tapi harusnya bisa sih gitu. Link pendaftaran tanggal 2 ya. Link pendaftaran tanggal 2 itu saya ketikin aja deh. Itu ada di sini ya. bit.ly/workshop Arduton. Oke ya, tuh dari saya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan sebelum ditutup? Oh, pesan sekali lagi deh ya, biar biar yakin ya, bayar lagi. Oke, ini 30 ya biayanya. Terlihat tuh kayaknya belum keklik. Hmm, 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 hmm. Nah, oke. Kodenya sudah muncul meskipun agak lama ya. Ini tergantung koneksi internet juga ya. Jadi ini aplikasi ini dijalanin harus pakai internet ya, karena dia harus connect ke mayar.id gitu ya. Jadi kalau teman-teman coding, kok error terus ya, pastiin internetnya ada gitu ya. Nah, bayar. Nah, 30 ya sesuai dengan nominal ya. 30. Oke, bayar. Dan sekarang oke, sekali lagi ya sebelum kita tutup. Ya, sudah masuk. Apakah di aplikasi oke, aplikasi udah masuk ya. Nah, di PLC juga sudah masuk ya gitu ya. Jadi untuk dia nuangin espresso dan susu sudah berjalan ya. Espressonya sudah selesai, tinggal susunya gitu ya. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang dari kuliah gitu ya, atau mungkin dosen, bisa ya bikin trainer ya, trainer vending machine ini bakal rame ya. Trainer vending machine, gimana cara ngodingnya, gimana cara eh, connect ke hardware-nya gitu ya. Jadi ini nggak cuman pakai komputer ya, nggak cuman pakai PC, kita bisa pakai Raspberry Pi juga, kita bisa pakai STB juga mungkin, kita bisa pakai
tablet Windows ya. Kalau yang saya coba tuh baru Windows sama Linux ya. Kalau Android mungkin belum ya gitu. Itu kurang Kalau lebih dari saya ya. Oh, kalau satu lagi Pak Husni, kalau pakai Raspberry Pi berarti nggak usah pakai Modbus dong, oh iya, nggak langsung usah, bisa connect. bisa langsung ke I/O ya Pak ya. Betul Pak, Iya, bisa Pak. I/O dong. Nah, bisa Iya, langsung ke I/O Pak. benar Betul ya. Pak. Betul Pak. Oke. Bisa langsung ke I/O. Untuk mencoba Proteusnya pakai Walkwi bisa nggak? Kalau Walkwi itu saya nggak tahu ya dia gimana caranya connect ke Modbus ya. Kalau di Walkwi ya saya belum nemu caranya. Tapi kalau misalnya itu saya pakai Proteus gitu ya. Mungkin bisa, mungkin nggak ya. Saya juga nggak tahu gimana cara Walk, dia connect Walkwi ke pakai Modbus ya kalau di Walkwi gitu. Walkwi pakai MQTT Pak Husni bisanya. Oh, Walkwi pakai. Oh ya, Walkwi bisa MQTT ya. Tapi kalau buat Iya, MQTT ya perlu penyesuaian di bagian aplikasi Python-nya ya gitu. iya. Karena kalau ini Karena kan di setnya untuk Modbus ya gitu. Walkwi kan dia web based kan ya, web based. Oh iya, web based ya. Mungkin kalau ada virtual serialnya mungkin ya. Kalau ada virtual serialnya bisa ya. Tapi kalau sejauh yang saya tahu belum ada sih gitu. Mungkin udah ada, mungkin belum ya gitu. Saya juga nggak tahu ya. Gitu. Tapi saya sarankan pakai Proteus gitu. Pak, mau nanya Pak, Iya Pak. Iya Pak Rijal, gimana Pak ini Rijal? mohon maaf Pak, kan ini saya baru masuk Zoom ini dapat info dari teman ya. Kalau buat Hmm. mau nanya-nanya grupnya masuk kemana ya Pak? Terus kalau mau nanya-nanya detail soal kayak tadi buat pembayaran ikut Zoom lain yang di tanggal 2 Mei itu terus kemana ya Pak? Buat nanya-nanya ke adminnya juga ya. Oke oke, baik Pak. Untuk link grupnya ada di Mas Ajang ya Mas. Untuk grup pra workshopnya bisa di share atau saya share gimana nih cara masukinnya ya? Bisa nanti saya Kak, kirimin ya si link itunya ya. kita Link. kasih grup Abdu Meka aja kali Pak, biar di sana kan Oh iya ya, ya betul Pak. infonya ada. Pakai grup Ardu Tunggu sebentar Mekanya ya, ya ya saya betul saya Pak. kirim ya. Tunggu sebentar. Oke, baik Pak Feb, makasih Pak Feb. Oke, Nanti makasih Mas Pak. Rijal bisa join ke grup Ardu Meka ya, gitu. Oh iya Pak, soalnya kan ini baru masuk Zoom sih, takutnya kan ketinggalan meeting, Oh iya takutnya nggak kan apa-apa nggak apa-apa. ada Ah, recordnya bisa lihat dari awal iya Pak. iya betul betul Pak. Ini nanti ada di YouTube juga ya, jadi teman-teman bisa. Kalau via MQTT codingannya dirubah di sebelah mana? Oke. Saya kasih clue aja ya. Ini nggak akan saya kasih ini ya fullnya ya. Jadi bisa dirubah di bagian sini. Nah, ketika sudah sukses pay, dia akan publish MQTT kan? Nah, gitu. Di sini caranya. Nah, gimana teknisnya mungkin saya nanti bikin lagi lah. Tapi saya kasih clue di bagian sini. If vending machine balance tidak sama dengan balance sebelumnya ya. Jadi ketika uang sebelumnya itu tidak sama dengan uang sekarang, maka kita cek lagi apakah uang sekarang dikurangin uang sebelumnya sama dengan biaya yang harus dibayar. Kalau sudah sesuai, maka berhasil. Nah, ketika berhasil, dia kirim MQTT. Nah, ini di sini. Nah, teknisnya bagaimana ya nanti kita coba lihat lah gitu. Tapi clue-nya ada di sini. Gitu. Nah, kalau Modbus dia perlu ada tambahan handler lagi ya. Jadi kita bikin multiprocessing lagi ya. Karena dia nggak bisa. Kalau misalnya itu dia bakal disconnect gitu. Tapi ya itu nanti kita lihat lagi lah. Gitu kurang lebih ya. Jadi dari mesin kopi itu ya sebenarnya bukan mesin kopi yang proper ya. Itu dia kayak kayak mixer aja sebenarnya gitu ya. Kayak yang kopi-kopi instan gitu ya. Bukan kopi yang di benar-benar dimasak seperti yang di coffee shop ya gitu. Dia kopi instan ini asumsinya ya gitu. Asumsinya dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di belakang ini ada 3 tabung ya gini ya. Saya asumsikan tabung pertama itu adalah kopinya, tabung kedua itu adalah foamnya, tabung ketiga adalah susunya gitu ya. Jadi ketika dia sudah bayar, maka pompa yang ada di sini dia mengaktifkan eh, supaya untuk nuang sesuai takaran ya gitu ya. Takarannya ya saya juga masih kira-kira ya 10 detik, 20 detik sama 5 detik ya. Nanti dia terhubung ke gelas gitu ya. Jadi nanti pas udah penuh atau sudah sesuai ya dia udah bisa apa namanya sesuai dengan takaran yang udah di set ya. Ini masih open loop ya, belum close loop ya. Jadi
ya baru berdasarkan timer itu masih bisa dikembangkan lagi yang lebih jauh ya. Termasuk ada fail detection juga. Jadi gimana kalau misalnya vending mesinnya anomali gitu ya, bisa kirim notifikasi ke teknisi atau kita bisa self diagnose atau kita bisa shutdown sendiri itu bisa kita kembangin sesuai dengan yang kita bikin gitu ya. Ini saya hanya kasih trigger saja ya ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya oh ini fiturnya masih kurang, ini kurang, ya udah coba gimana gitu ya. Oh saya mau bikin yang lebih canggih, mangga silahkan gitu ya. Karena saya hanya trigger saja gitu. Kurang lebih dari situ mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup atau sebelum kita tutup gitu ya. Ini nanti ada di YouTube ya, gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Nggak ada ya, saya asumsikan nggak ada ya, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi ini dengan baik ya. Jadi ini rekamannya nanti ada di YouTube. Saya kembalikan ke Mas Ajang. Mas Ajang, saya kembalikan ke Mas Ajang. Halo, Mas Ajang. Oke ya, saya sudah stop share. Jadi mungkin Mas Ajang juga lagi di luar ya. Oke, saya tutup saja ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh up di grup. Jangan lupa nanti jam 15.30 ya Mas Ajang akan mempresentasikan atau ada workshop ISP 32 dengan QRIS. Itu jangan lupa teman-teman hadir juga ya. Itu gimana caranya bikin tanpa Python ya. Jadi di ISP 32-nya saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. makasih Makasih Pak Mas Husni. Andi. Terima kasih Pak Feb, sama-sama Pak Feb semuanya. Terima kasih udah nyimak. Saya live duluan ya. Makasih Mas.